Selamat pagi saudara-saudaraku tercinta. Allah itu baik, sungguh maha baik. Kita bersyukur atas penyertaan-Nya yang tak mengenal lelah dan henti hingga detik ini. Pagi ini kita mengutip firman Allah sebagai dasar renungan dari kitab Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudara, suasana hati manusia senantiasa mengalami dua keadaan: menangis dan tertawa. Menangis menandakan hati yang pedih, pilu, merana atau terharu. Sedangkan tertawa menandakan hati yang gembira, sukacita, atau hidup terlepas dari tekanan hidup. Dua suasana hati seperti inilah yang tidak akan pernah tanggal dari keberadaan manusia. Dan manusia mengecap keadaan itu secara berganti-ganti. Hari ini dia menangis, esok bisa saja telah tertawa. Atau sebaliknya, hari ini kita tertawa, siapa tahu esok atau lusa, mungkin juga hari setelah itu, hati kita berubah dengan kepedihan. Apa maksud firman Tuhan di atas? Kita menangis dengan yang menangis, bersukacita dengan yang bersukacita. Tentu kita tahu, orang yang sedih kerap memerlukan simpati dan perhatian orang lain. Ia ingin berbagi hal yang menyebabkan ia gundah, agar dengan berbagi itu, ia merasa lebih lega, plong. Ia butuh topangan orang di luar dirinya. Terlebih jika sumber yang membuat sedih adalah problematik yang berat. Kehadiran dan kesediaan kita mengerti perasaannya sudah satu poin penguatan tersendiri. Dan aspek lain yang bisa kita gali dari himbauan firman Allah ini adalah agar kita bisa dipercaya. Ya, dipercaya untuk mengerti dan mendengar curahan hati dan batinnya. Ya, kita harus bisa menjadi orang yang dipercaya. Buat yang tengah sedih, tentu ia ingin berbagi perasaan dan kesesakan hatinya tidak kepada sembarang orang. Saudaraku, bagaimana dengan yang bersukacita? Mengapa kita harus bersukacita pula? Ya, kita pun harus bisa menempatkan diri. Jika dengan yang bersedih kita bersimpati dan berempati, sedangkan dengan yang gembira kita pun menjadikan kita ikut gembira. Kita menikmati suasana kegembiraan sebagai bagian kebersamaan. Kita tidak ingin mereka bersuka cita
dalam kesendirian tanpa teman. Dengan kata lain, saudaraku, diungkapkan dalam satu kata, yaitu kita diminta firman Tuhan agar menjadi orang yang solider. Solider itu setia kawan. Saat kawan kita sedih, kita setia menemaninya. Demikian juga saat senang. Saat senang atau susah, kita bisa hadir dan dirasakan dalam hidup seseorang. Secara praktis, jika anak, suami, istri, ayah atau ibu, saudara, atau sahabat mengeluh dan perlu mencurahkan hati, apakah kita mau mendengarkannya? Dengan solider, kita diam sejenak di samping mereka, mendengar, menyimak, dan mereka merasakan Anda sungguh-sungguh bersimpati. Jika mereka menangis, mereka merasa kehadiran kita memampukannya untuk menyeka air mata di pipinya. Mereka merasa ada yang memberi waktu dan perhatian. Dalam dunia serba sibuk, orang asik dengan dirinya sendiri. Kepentingan pribadi membawanya berkonsentrasi pada dirinya sendiri. Kita sadar bahwa banyak sekali urusan yang menyedot perhatian kita dan sering sulit dihindarkan. Saudaraku, sebenarnya teknologi modern membantu kita. Jika secara fisik langsung kita tidak selalu bisa hadir, maka telepon, video call, atau voice note sewaktu-waktu bisa membantu kita. Yang penting, kita merawat jiwa solidaritas kita, sehingga dalam suasana apapun, mereka tidak merasa ditinggalkan. Mereka merasa tidak diabaikan oleh Anda ataupun saya. Kita berdoa. Tuhan, kiranya kami punya jiwa solidaritas, baik buat mereka yang sedang susah, maupun mereka yang riang gembira. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat beraktivitas. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.